Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Halo anak-anak. Hari ini belajar dari rumah Selasa 23 Mei 2023. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Hari ini kita akan belajar tentang materi matematika, menggambar sudut, PPKN, hak dan kewajiban warga negara, dan IPA, pelestarian kekayaan sumber daya alam. Masih ingatkah kalian cara menggambar sudut? Bu Nirum ingatkan kembali ya. Langkah pertama, buatlah sebuah garis. Kemudian, tempelkan busur kalian dan ukurlah sudut yang akan kalian gambar. Di sini, Bu Nirum akan menggambar sudut sebesar 50 derajat. Perhatikan angka 0, dari mana kalian akan memulai menghitung sudut tersebut ya. Nah, di sini Bu Nirum menghitung dari yang angka di bagian dalam. Kemudian Bu Nirum beri tanda 50 derajat. Setelah diberi tanda, kemudian Bu Nirum gambar. Sehingga jadilah sudut sebesar 50 derajat. Bagaimana? Mudah kan? Masih ingat ya? Jika kemarin kita belajar tentang kewajiban terhadap hutan, sungai, dan hewan, maka kali ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Kewajiban warga negara yaitu yang pertama, menjunjung hukum dan pemerintahan Indonesia. Yang kedua, menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Yang ketiga, membayar pajak. Yang keempat, mengikuti pendidikan dasar. Pendidikan dasar di sini, Indonesia memiliki peraturan bahwa pendidikan dasar itu selama 12 tahun, yaitu sampai jenjang SMA. Selanjutnya, hak warga negara. Yang pertama, menikmati persamaan kedudukan dan kepastian hukum dan pemerintahan. 2. Menikmati hidup yang layak. Menikmati hidup yang layak di sini yang dimaksudkan adalah terpenuhinya kebutuhan hidup. Kemudian, mengemukakan pendapat. Kita sebagai warga negara berhak untuk mengemukakan pendapat kita. Yang keempat, beragama dan beribadah. Yang kelima, mendapat pendidikan yang layak. Selain kita berkewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar, kita juga berhak mendapatkan pendidikan yang layak. 6. Menikmati kekayaan alam. Nah, karena kita berhak menikmati kekayaan alam, maka seperti tadi, kewajiban kita salah satunya adalah menjaga kelestarian lingkungan sekitar, agar kita dapat mendapatkan hak kita untuk menikmati kekayaan alam. Nah, agar kita dapat menikmati apa yang ada di alam ini lebih lama lagi, sampai anak cucu kita nanti, maka kita harus bisa melestarikan apa yang ada di sekitar kita. Pelestarian kekayaan sumber daya alam yang ada di sekitar kita, di Indonesia. Nah, salah satu caranya adalah dengan menggunakan energi alternatif sebagai pengganti energi utama. Karena, seperti yang kita ketahui, sumber energi itu dibagi menjadi dua ya. Ada yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Agar sumber energi yang tidak dapat diperbarui itu tidak cepat habis, maka kita harus
belajar untuk menggunakan sumber energi yang dapat diperbarui. Itu sebagai salah satu usaha kita untuk melestarikan kekayaan sumber daya alam di Indonesia. Nah, apa saja ya sumber energi alternatif yang bisa kita gunakan? Yang pertama, ada matahari. Matahari dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan lain. Biasanya dimanfaatkan dengan menggunakan panel surya atau sel surya. Kemudian angin. Angin dapat digunakan sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. Saat ini, energi angin digunakan untuk menghasilkan listrik melalui alat yang disebut aerogenerator. Yang ketiga ada air. Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi itu biasa dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Masih ingat apa namanya? Ya, pembangkit listrik tenaga air. Seperti yang kita pelajari di minggu kemarin, biasanya air dibuat dalam sebuah bendungan atau air terjun yang gerakannya itu atau aliran yang deras itu dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik. Nah, selanjutnya ada panas bumi. Energi panas bumi atau energi geotermal merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Coba kalian lihat di gambar tersebut. Ternyata bumi itu bentuknya berlapis-lapis yang di dalamnya menyimpan energi panas. Nah, energi panas itu bisa kita manfaatkan. Kemudian ada gelombang air laut. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Dan yang terakhir, ada bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Salah satu contohnya adalah biodiesel, sebagai pengganti solar yang berasal dari tumbuhan biji-bijian. Bagaimana? Cukup itu saja materi kita hari ini. Selanjutnya, kalian bisa mengerjakan latihan soal di bawah ini. Cukup itu saja ya anak-anak. Terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum.